A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qaidah 202. Talabut tahaqquq bis-sidq. Qala radhiyallahu yaqdi bil istirsali ma'al harakati fi umumil awqati duna mubalatin bi ghairil wajibi wal muharram. Famin thamma waqa'a al-ghalatu likathirin minal mutasawwifah fil a'mal wa likathirin minan nasi fil inkari alaihim khilaf al-awla bihim. Fawajaba at-tahaffudhu minas sib wa ya'ib wa in kana mubahan li'anna dukhulahu fihi idkhalun lit-ta'n ala tariqih. Talabut tahaqquq bis-sidq, mencari apa? Tahaqquk. Ya, maka kenapa orang-orang mutasawwifah ahli tariqah disebut bahwa aktivitas mereka adalah at-tahaqquq. Ya, kita mengambil satu argumentasi yang disandarkan perkataan itu kepada al-Imam Malik radhiyallahu an, man tasawwaf bila tafaqquh faqad tazandaq wa man tafaqqah bila tasawwuf faqad tafassaq wa man jama'a ma bainahuma faqad tahaqqaq. Jadi seolah-olah penjelasan ini bahwa orang ketika masuk tariqat adalah tujuannya untuk ya tahaqqaq. Karena ketika orang belum masuk tariqat dia masih tafaqqah. Ya, bidun tasawuf yani. Ya, tafaqqah itu kedudukannya dalam pandangan orang sufi dalam kedudukan nazariyah, ilmiah, ta'lim. Karena amal bukan praktek. Zahir itu anak kecil. Kalau orang sudah baligh, sudah mukallaf, sudah diwajibkan beramal, maka amal itu mesti zahir dan batin. Bahkan amal itu lahir dari batin, bukan sekedar mempraktekkan amalnya dikatakan amal dan berhenti di situ. Ya, mempraktekkan ilmunya ya, dan berhenti di situ bukan ya. Itu bagaimanapun meskipun sudah beramal, jika kerohaniannya, hakikatnya belum ada, maka belum masuk ke dalam kategori amal. Karena jelas sekali ya, dalilnya adalah innamal a'malu binniyat, yani innamaz zahir bil batin. Nah, gitu. Nah, maka belum dinamakan beramal kalau belum tahaqquk. Nah, maka orang sebenarnya masuk tarekat itu untuk tahaqquk. Ya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang menghimpun antara fikih dan tasawuf, maka berarti dia telah dapat merealisasikan ya tahaqquk, memiliki hakikat agama, hakikat amal. Di mana suratul amal itu dari hakikatul amal. Apa yang di-action itu adalah dari batinnya. Itu tahaqquk maknanya. Ya, dengan kata lain, orang sufi, orang mutasawwif, orang yang masuk tarekat itu dengan kata lain untuk sidqut tawajjuh. Sidqut tawajjuh sama dengan tahaqquk bis-sidq. Ya, mereka berupaya untuk bagaimana menjelaskan itu dengan berbagai macam ibarah ungkapannya. Ya. Jadi bagaimana agar tahaqquk bis-sidq. Gitu. Tahaqquk melakukan hakikat amal itu ya, dengan as-sidq. Nah, maka orang-orang sufi itu yang dicari adalah tahaqquk bis-sidq. Ya. Nah, sidq bagi orang sufi itu merupakan satu sifat yang tumbuh dari azam, tasmim, himmah.
Ya, dari semangat dia untuk apa tuh, azam dia tuh, tekad dia tuh untuk apa, tasmim dia tuh, ya, himmah dia tuh apa, ya, untuk Allah, sidiq untuk Allah. Nah itu namanya dia sidiq tuh, sehingga dia taraqi fi madarijil kamal, terus meningkatkan ke tingkat kesempurnaan dan membuang sifat-sifat tercela. Nah, upaya ini akan melahirkan kesidikan. Ya, akan melahirkan kesidikan. Dari sidik itulah semua manazil maqamat as-salikin tumbuh. Ya. Nah, oleh karena itu sidik itu adalah minal mutatallabat, ya, lil mutasawwifah. Tuntutan bagi orang-orang yang melakukan tasawuf. Nah, maka di dalam kaidah ini bahwa mencari tahakkuk di sidik ini yang menuntut, ya, istirsal, larut ma'al harakati fi umumil awqat, bersama dengan aktivitas amal gerakan, ya, di setiap waktu, di setiap ada perintah Allah. Kalau syariat, awqat itu adalah setiap perintah itu waktu. Kalau hakikat, maksudnya kalau syariat, setiap perintah syariat itu waktu. Salat adalah waktu. Ada harakat, ada amal yang dilakukan melaksanakan perintah syariat atau menjauhi larangan syariat, maka itu waktu. Tapi kalau orang sufi, waktu itu fi umumi, ya. Setiap napas dia menghitungnya waktu itu napas, gitu. Bukan hanya duduk itu tidak hudur dan tidak syuhud, tidak adab kepada Allah, ya. Baru nunggu kita sholat baru kita merasa bersama dengan Allah, tidak, ya. Maka as-sufi ibnu waqtihi, sufi bersama Allah di setiap waktu. Waktu adalah ruang tajalli Allah. Nah, maka orang sufi dalam melakukan harakat, ya, disebut harakat itu karena semua hidup ini harakah, baik hidup syar'iyan, ya, atau hidup ijtimaiyan misalnya, aktivitas. Itu yang dicari oleh oleh orang sufi itu adalah tahakkuk bis-sidiq. Ya. Apa yang dilakukan itu memang dari hati, itu sidiq. Karena sidiq bagi orang sufi adalah bagaimana setiap perkataan atau perbuatan, harakat itu min qalbi, min a'maqi qalbi, min haqiqati, bukan min akli. Ya. Anak kecil kan kita suruh salat, kan batinnya la yusaddiqu af'alah. Ya nggak apa-apa, itu memang dia lagi latihan fisik. Kenapa sampai jadi ulama masih fisik aja? Itu sebab yang orang sufi mengklaim bahwa mereka itu letih melakukan ibadah itu. Karena letihnya nanti ketika mereka ditolak, dibantah, itu makan mungkit. Itu ciri-ciri bahwa apa yang dilakukannya tidak sidik. Gitu. Nah, ketika orang sufi telah mendapat sidik itu, lalu dia dapat melakukan harakat hidup dan ibadah, siapapun yang membantah dan menolak mereka, mereka sejak awal memang tidak merasa bahwa itu perbuatannya. Dia sudah jamak hatinya kepada Allah. Nah, ketika orang sufi sudah melihat dirinya fana, maka orang yang memukul dia ya seperti memukul ruang kosong. Ya, orang yang mencela dia mencela ruang kosong, menghina dia menghina ruang kosong. Karena dia adam. Gitu. Bahkan orang sufi mengatakan kita menghina orang menghina Allah. Menyakiti orang menyakiti Allah, itu sebab suhud dia itu suhud yang ayyan, al-ayyani gitu. Nah, dari sinilah
Rupanya udah mau habis anu saya. Laptopnya. Dari sinilah orang-orang sufi ini mencari tahakkuk sidik itu istirsal, artinya masuk larut, ya, seiring bersama harakat di setiap waktu. Duna mubalatin bi ghairil wajibi wal muharram. Duna mubalah ini adalah tidak memperhatikan selain wajib dan muharram. Ya, tidak memperhatikan duna mubalah itu tanpa peduli waktu, tempat, kapan saja. Tapi bi ghairil wajib wal muharram. Apa? Mubah, sunnah, makruh. Dia melakukan, tidak melakukan, yang dicari adalah tahakkuk bisidik. Selain daripada wajib dan muharram. Kalau wajib dan muharram ya kudu sidik baik, udah kudu sidik saja. Ya, karena yang diwajibkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, ini melakukannya kudu sidik. Kalau tidak sidik tetap melakukan, gitu. Makanya itu sebabnya ada satu fenomena ya. Ya kita sebutlah, katakan Al-Imamul Hallaj. Dia kenapa tuh sembahyang setiap waktu ya, diulang beberapa kali. Karena ngepasin sidik itu. Di mana detektornya itu dia untuk merasakan sidik, zauk. Kita memang tumpul zauknya udah nggak ngerasa kalau kita menganut pikiran itu agar sempurna, itu kan perintah pikiran. Kagak bakal itu mampu pikiran memerintahkan nafsu untuk melakukan sesuatu yang mukhalafah itu. Ya kan nafsu kan mukhalafah kalau melakukan ketaatan kepada Allah itu kan. Akan lemah itu di depan nafsu. Ya. Kita sholat, ya, kita salah rukun sana, salah sunnah abad untuk sahwi aja kadang-kadang ya malas itu. Nah ini kalau wajib dan muharram, yang haram itu memang kudu sidik. Ya, kalau enggak juga emang kudu dilakukan. Nah kalau sesuatu yang mubah, selain bi ghairil wajibi wal muharram, selain yang wajib dan selain yang haram, ya, ini orang sufi betul-betul dia akan lakukan dan tidak lakukan. Ya, dia betul-betul mencari kesidikan gitu, tahakkuk dengan kepada sidik dalam melakukannya, dalam harakahnya itu. Kalau tidak dia nggak melakukan. Ya karena kalau tidak melakukan pun itu sunnah, itu mubah. Ya, kalau tidak meninggalkan pun itu makruh misalnya. Ya, tetapi kalau yang haram dan wajib, memang itu sebab dikatakan di dalam tasawuf melatih kesidikan itu di dalam tarbiyah, itu dalam pendidikan awal, itu dalam hal-hal yang mubah. Karena kalau yang haram dan wajib itu tidak tidak ada ruang untuk melatih itu. Gitu. Itu sebab orang sufi memandang orang melakukan kewajiban tanpa ada hakikat, ya main-main dianggapnya. Gitu, dianggap main-main. Gitu. Maka jangan bangga beramal dan berilmu itu jika belum punya hakikat itu, hakikat amal itu. Itu sebab orang masih memandang dirinya lebih hebat. Ya, orang sufi memang sering menyuruh jangan merasa lebih hebat, itu perintah gitu untuk mendapatkan hakikat ya, ibadah itu, hakikat amal itu. Karena kalau sudah dapat, ya memang panah, artinya dia tidak merasa bahwa dia berbuat, semuanya anugerah Allah, dan bahkan makin tawadu, makin merasa tiada. Ya, itu tarbiyah sebetulnya, bukan perintah pikirannya. Nah maka orang sufi ini betul-betul arahannya itu talabut tahakkuk bisidik bil istirsali ma'al harakati fi umumil awqat. Dia mencari
Mencari apa? Mencari tahakkuk. Ya. Mendapatkan hakikat sidik. Merealisasikan sidik. Ya. Yaqdi ini kepada menuntut kepada istirsal bersama harakat di umumil waqt. Harakat ini adalah amal. Ya, fi umumil waqt di seluruh ya, waktu tuh. Ya, dia dapat mesti tahakkuk bisidik, duna mubalah. Bodoh amat. Orang mau kata apa kek, saya tidak melakukan karena saya tidak sidik. Kalau tidak ada standar itu dia tidak melakukan, ya imma kaslan, malas, atau tidak ada maslahat di situ. Makanya orang tidak melakukan karena tidak ada maslahat dunia, maslahat emosional, maslahat nafsu. Kan begitu. Tapi mereka ketika tidak melakukan sunnah dan tidak melakukan hal-hal kebaikan selain wajib dan haram, maka betul-betul dia menunggu tahakkuk sidik, melakukannya betul-betul sidik. Pamin samma waqa'al ghalatu li katsirin minal mutasawwifah fil a'mal. Dari sinilah terjadi kesalahan tuh kepada kebanyakan orang sufi. Karena dia menunggu sidik, akhirnya dia tidak punya amal banyak. Ya. Ada kesalahan di situ. Itu sebab seorang murid ketika beramal pun itu maka pada permulaan orang tarekat itu dalam apa ya? Dalam periode muraqabah itu. Kenapa? Agar amalnya itu dia jadikan Allah itu pengawasnya begitu. Allah itu tujuannya. Ya, untuk dapat sidik tuh, untuk tahakkuk bisidik. Gitu. Nah, sehingga ada kesalahan paham tuh. Kebanyakan dari mutasawwifah ini kan orang-orang yang sedang bertasawuf. Kalau sufi itu orang sudah tasawuf, ya, sudah menjadi gurunya, menjadi seperti tafaqquh, mutafaqih dengan faqih, gitu kan. Nah, terjadi kesalahan di situ dalam amal karena ini ghairal wajib wal muharram, ya. Kenapa? Karena nyari sidiknya itu. Dan juga wali katsirin minan nasi fil ingkari alaihim, dan juga terjadi kesalahan pada kebanyakan orang dalam mengingkari mereka. Kenapa? Khilafal aula bihim. Mengingkari pada apa? Pada menyalahi yang utama pada mereka. Orang sufi itu sering tidak melakukan yang dipandang utama baik oleh banyak orang dalam perkara abdoliyat, kepada sunnah, ya. Perkara yang mandub misalnya itu. Mereka tidak melakukan. Karena mereka tidak boleh melakukan kecuali dengan sidik. Nah, orang menyangka, kok mereka tidak beramal? Kok mereka tidak melakukan yang utama? Kok mereka... Ya, padahal orang sufi dilatih sejak awal, mutasawwif, untuk tahakkuk bisidik. Makanya ada orang yang memandang ibadah itu amal dalam arti zahir. Makanya orang sufi mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan, tariqatuna mahabbatun la amalun. Tarekat kami ini adalah mahabbah, bukan amal. Ini diklaim oleh orang, dia tidak beramal. Nah, kan gimana mungkin orang ini bicara agama? Ya, orang sufi bicara mazhabnya itu, bicara madrasahnya tentang mahabbah dalam beribadah dan beramal ini. Karena orang hanya beramal tanpa mahabbah, jadi akhirnya seolah-olah dikelompokkan ini halil amal, ini halil minnah, halil mahabbah, halil anugerah. Ya, karena orang sufi memandang amal itu anugerah dari Allah, hidayah. Nah, jika orang belum sidik, memandang bahwa amal ini adalah takdim dia, persembahan dia. Dalam konteks itu mereka berbicara itu. Ya. Nah, maka kebanyakan orang inkar kepada khilafal ula bihim. Ya, kepada menyalahi yang utama dalam, ya, pada mereka itu. Karena
Mereka tidak mengerti bahwa orang-orang sufi itu mencari kesidikan. Ya. Nah, orang sufi menggunakan sidik ini adalah istiwa'u as-sirri wal alaniyah. Itu sidik. Apa istiwa itu? Lurus, ya. Garis lurus itu antara sir dan alaniyah, antara zahir dan batin. Agar ahwal as-salik la yakzib a'malah. Agar keadaan jiwa itu tidak mendustakan amalnya. Atau amalnya mendustakan ahwalnya. Enggak boleh. Dia berbuat manis-manis muka aja. Kalau tidak, maka dia akan pergi meninggalkan karena amal yang baik, selain daripada wajib dan haram, ya, dilakukan hanya manis-manis muka, hanya tasannu'. Ini amal nanti akan merasa bahwa dia beramal dan menjadi hijab, atau membuang-buang waktu. Beramal tidak untuk Allah itu apa artinya? Gitu. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sidik itu ada 6 makna. Artinya lafal sidik itu digunakan dalam 6 makna. Pertama, sidikun fil kaul. Sidik dalam perkataan. Ya. Yang kedua, sidikun fin niyati wal iradah. Niat dan iradah. Ketiga, sidikun fil azam. Kalau niat dan iradah itu kan udah mau melakukan, udah action. Itu udah tepat sidiknya. Bahkan dari azamnya itu juga ya, mundur sebelum niat itu azam. Ya, itu pun udah sidik dari situ gitu. Kemudian sidqun fil wafa bil azam itu yang keempat. Sidik dalam menyumponi, apa menyumponi itu ya? Memenuhi ya, azamnya. Dan kemudian yang kelima, sidik fil amal. Ya. Dan terakhir, sidik fit tahqiqi maqamatid din. Sidik dalam merealisasikan makom-makom agama itu. Fil ibadah, wal mujahadah, wal riyadhah, was saum, ya. Ini perlu sabar. Ya, ini makom sabar, ini perlu ridho, ini makom ridho namanya. Ini perlu zuhud, itu makom zuhud, ini perlu wafa, ini perlu khusyuk, ini perlu itu. Ya. Nah, orang ada yang sidik itu dalam amal saja sudah, apalagi apabila amalnya udah mantap, pas dia pisan selesai. Apalagi sesuai dengan masnuna, sesuai dengan arkan wasyurut wal la. Orang sufi mengatakan itu bukan sidik amal, itu sidik akli. Ya, bukan sidik dini itu bukan, belum. Orang sufi menang. Itu sidikun akliyun, nazariyun. Itu karena sesuai dengan teks. Ya. Nah ini sidik. Maka orang sufi membedakan antara sidqun akli dan sidqun qalbi. Membedakan itu. Kalau sidqun qalbi itu apa? Diniyun la akliyun. Artinya yang berkaitan dengan amal semua. Itu daruratul amal. Namun di dalamnya ada wujdaniyun, zauqiyun, syuhudiyun. Ya, i'tiqadiyun. Kalau belum berdiri itu, amal itu zahiruhu wa batinuh, maka dia anggap nggak sampai itu amal tuh. Ya, nggak standar tuh, tidak masuk SOP. Ya. Tapi orang jika udah pas sama rukunnya, sama syaratnya, sama masnunahnya, sama ya menghindari mubtilatnya, udah orang menyangka itu amal, orang sufi memandang lah. Itu masih
Masih ukurannya itu, Anda mengukurnya itu nas, zahir ukurannya. Nah, orang sufi membawa ukurannya adalah Allah. Nah, apa detektornya? Zauk itu. Nah, zauk dari mana lagi? Nah, itu kan panjang tuh. Nah, paling kurang mereka pada permulaan itu sudah jujur dengan dirinya bahwa dia melakukannya itu tidak ada maslahat apa-apa. Ya. Itu sebab samsaknya itu, prakteknya itu murid gurunya itu. Sidik ma'asyaikhi. Karena jika tidak, siapa lagi di mata murid orang yang dipandang oleh dia lebih ilmunya, lebih amalnya, lebih pengalamannya, lebih segala-galanya. Jika kepada yang dianggap lebih secara emosional, nggak sidik, sama orang lewat. Kayak anak, siapa yang paling ditakuti? Orang tua. Kalau sama bapak kagak takut istilahnya, terus sama siapa lagi udah yang dia takuti? Gitu. Nah, itu dalam konteks jauh kita bicara tentang sidik. Nah, oleh karena itu banyaknya orang mengingkari mereka karena orang sufi nampak tidak melakukan al-aula. Menyalahi aula itu, menyalahi yang utama menurut orang. Kenapa dia tidak melakukan? Padahal dia mencari sidik. Ya. Tiba-tiba dia tidak melakukan. Oh, kenapa tuh? Mereka tidak tahu bahwa tuntutan di dalam tasawuf itu adalah tahaqquq bis-sidq. Maka pawajaba at-tahaffuzu minas sufi ala iqamati rasmi tariqati bitarki ma yaribu wa ya'ibu tuh. Itu sebabnya diwajibkan daripada sufi itu berhati-hati itu menjaga ya apa? Bangunan gambar tarekat itu. Artinya satu formalitas tarekat dalam bentuk apa? Meninggalkan sesuatu yang meragukan dan yang membuat dia aib. Ya. Berusaha mungkin kita tidak tampil di sesuatu yang akan mengaibkan kita dan meragukan. Itu memelihara baju tarekat. Ya. Tetapi tetap panduannya adalah at-tahaqquq bis-sidq. Wa in kana mubahan. Artinya ngobrol banyak, buang waktu, enggak boleh tuh. Orang duduk dalam kedai makan, bual-bual berjam-jam, ketika sudah jadi salik tidak boleh. Kalau mampu haramkan. Meskipun mubah. Ya. Merokok terlalu banyak pun itu berhenti tuh. Siap. Meskipun itu apa makruh. Gitu. Tidur banyak kan mubah. Ya, bisa kalau merugikan sesuatu yang haram bisa haram. Artinya merugikan yang wajib haram gitu. Dan seterusnya. Li'anna dukhulahu fihi, karena masuknya dia kemana tuh? Kema yuribu wa yu'ib tuh. Ya. Idkhalun litta'an ala tariqati. Itu berarti masuknya kecacatan, masuknya ancaman, masuknya penghinaan kepada tarekatnya. Kita orang tarekat ahli nisbah, maka jangan berada di tempat yang yut'an, yu'ib, karena itu akan mat'un tarekatnya. Tapi itu bukan tujuan menjaga tarekat dan bukan tujuan menjaga, bukan. Ya. Saya ingat dulu orang tua ya. Saya nyampur saja dengan orang kampung. Itu dilarang tuh. Gitu. Katanya khafallah, khafasyekh khafallah. Takut dulu, paling enggak jaga nama baik orang tua. Gitu. Itu kan terbiasa sebetulnya ya. Cara orang sufi itu ya, melakukan sesuatu agar hatinya bersilillah. Gitu.
dari rasemnya, dari amal zahirnya. Gitu. Karena takut bergaul dengan orang yang akan membawa kepada keburukan. Ya meskipun dulu tidak nurut gitu, cuman artinya saya mengambil ibrahnya, pelajarannya, oh berarti begitu cara tarbiyah mereka. Ya. Nah, maka tahakkuk bisiddiq itu berlaku pada semua harakat bi umumil awqat duna mubalah. Ya. Duna mubalah ini sebodoh amat orang mau bilang apa juga. Terserah, tetapi bukan yang wajib dan muharram. Ya. Nah, di samping secara intern ini banyak orang mutasawwifah salah dalam amal itu disebabkan dia betul-betul menuntut untuk dapat melakukannya dengan sidik. Jika tidak maka dia tidak melakukan, ya, karena ini di luar perkara yang wajib dan haram. Maka itu sebab akhirnya dia tidak melakukan dan itu salah. Lakukan tetap rasmuddin itu ya, supaya tidak aib tadi itu, ya, untuk mendapatkan sidik. Nah, kalau tidak melakukan, akhirnya orang mengingkari karena dia tidak melakukan yang terbaik, dianggap yang abdul. Khilaful aula itu kan yang abdul, yang di bawah wajib, ya, yang di bawah wajib. Taib. Qala radhiyallahu anhu, an-nazaru li sirfil haqiqati mukhillun biwajhi tariqati. Ini. Ya, ini kaidah 203 nih. An-nazaru li sirfil haqiqah. Salah itu. Enggak ada kaidah. Lanjut. Oke. An-nazaru li sirfil haqiqati mukhillun biwajhi tariqah. Nah, inilah saya ingin beri komentar ya. Ya, mungkin ini satu koreksi bagi diri Al-Faqir, ya. Kenapa Al-Faqir merasa bahwa ini adalah sebuah perintah ketika selalu berbicara tentang hakikat? Karena di Nusantara ini ada kelompok-kelompok kecil, ya, kecil banget, ya. Hanya bertasawuf itu hanya bicara hakikat. Dan itu pun salah dipahami oleh mereka. Seolah-olah bahkan ada sampai ke tahap tidak melakukan syariat. Ya. Nah, mereka ini orang-orang yang bodoh-bodoh dalam syariat agama. Nah, dia melakukan tasawuf itu hakikat saja. Dia akan bangun ini tasawuf dengan gambar hakikat. Sebetulnya pembawa atau pembicara hakikat yang pemiliknya, gurunya. Gitu. Tapi banyak yang tanpa guru. Bicara hakikat Nur Muhammadi, entah kitabnya apa dan entah artinya apa, entah maksudnya apa. Gitu. Nah, dari situ Al-Faqir merasa terpanggil untuk fokus membicarakan soal ini dalam dakwah. Ya, karena sudah puluhan tahun, mungkin masuk ke 2 abad sudah, ulama membiarkan, dan banyak konsekuensi logis dari keadaan ini membuat menjadikan orang tidak suka dengan tasawuf. Disebab tasawuf, orang bertasawuf nanti akan gila, orang bertasawuf enggak nunggu tua. Orang bertorekot artinya ya nunggu tua, nunggu cukup umur, nunggu macam-macam lah. Itu adalah konsekuensi logis ya dari kelompok orang yang hanya bertasawuf itu hakikat saja. Nah, maka ini kaidah dapat menjadi satu landasan berpikir ya. An-nazaru li sirfil haqiqah, melihat murni hakikat, mukhillun biwajhi tariqah. Itu merusak satu wajah tarekat tuh. Ya memang
Tarekat tujuannya ke hakikat, tetapi orang tidak akan bisa masuk mencapai hakikat ketika dia bertarekat tanpa memiliki syariah. Biar Allah kasih paham. Ya, tidak akan. Orang bodoh dalam syariat itu mesti belajar. Itu. Dan hakikat itu bukan ilmu seperti ilmu teori yang diangkat, dijadikan kurikulum, dijadikan petunjuk. Bukan. Itu loh makin menunjukkan kebodohan dia lagi. Bukan hanya terhadap hakikat, terhadap agama. Terhadap semuanya. Yaitu mencederai sisi tarekat, satu sisi tarekat. Ya. Famin sama waqa'al qaumu pitomat. Dari sinilah kaum sufi ini jatuh kepada tomat. Tomat secara lugawi maknanya atau syar'i maknanya musibah. Tomatil kubro. Tetapi dalam tasawuf musibahnya musibah kerohanian. Ya. Di mana tomat itu dipakai dalam tasawuf? Tomat itu adalah kata-kata yang dipakai oleh orang sufi untuk menyebutkan ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan hakikat dalam proses dia bertarekat tuh. Ketika dia sedang melakukan tarekat, tiba-tiba dia mendapatkan satu ilham, inspirasi, makrifat, putuh. Wah, terus dia ngomong apa aja tuh? Itu tomat tuh. Itu musibah sebetulnya. Karena itu bukan itu yang dicari. Apalagi kalau dia mendapat karomat. Ya. Artinya mendapat karomat ini dalam mendapat sesuatu yang khawarikul ada. Orang baru murid, ya, belum ada persaksian daripada masyaikhnya bahwa dia adalah merupakan salah seorang murid yang usul misalnya. Tetapi sudah Allah anugerahkan satu khawarikul ada. Dia merasa bahwa udah wali itu. Dan itu tomat namanya. Nah, itu biasanya terjadi pada orang yang bertarekat murni ngomong hakikat tuh. Dia bodoh terhadap syariat. Wala mubtada, wala khobar, wala babut tohara, wala babul ibadat. Ya. Walal hadis. Ya. Dan wala ulumul qaum. Ma'rifat yani al-akhlaqul karimah wal akhlaqus sayyi'ah wa kaifa ilajuha wa, artinya tanpa mengetahui itu. Tidak sedikit orang mulai dari wudu saja tidak tahu ya, cara wudu yang benar itu menurut syariat. Ya, salat saja tidak tahu bagaimana ruku yang benar, sujud yang benar dan seterusnya. Puasa saja tidak tahu bagaimana apa yang ya. Kalau dia dalam bisnis hukum muamalat ya. Bisnis jual beli itu pun tidak tahu. Lalu dibicara hakikat, itu hakikat apa sebetulnya yang dibicarakan itu? Nah, ini mukhillun biwajhi tariqah. Itulah terjadinya tomat itu seperti itu. Wa takallamu fi syatahat. Dia bicara tasawuf itu tentang pembicaraan ulama sufi yang satahat. Ya. Hatta kufir man kufir wa buddi man buddi wa fusik man fusik. Biwadihi syariati wa lisanil ilmi zahiran wa batinan. Sehingga dikafirkan orang yang dikafirkan dan ada yang dibidahkan, ada yang difasikkan dengan wadihus syariah. Dengan pernyataan secara syariat yang jelas dan bahasa yang ilmiah. Zahir dan batin. Maka banyak orang ngomong hakikat nggak dipahami oleh ulama. Akhirnya diserang oleh ulama, nggak punya dalil. Ente ngomong hakikat, apa dalilnya secara syariat itu? Menurut Al-Quran dan hadis dan aqwal ulama. Dia hanya 1, 2, 3 buku bicara hakikat, lalu diulang-ulang, dipahami, terus ditanamkan, disebarkan. Dan jika hanya itu tarekat, itu jahil murakab, itu musibah kubra. Akhirnya timbul tomat tuh. Akhirnya ngomong seperti para aulia satahat.
Dia ngomong bahwa dia wujudnya sudah tidak ada, bahwa dia Nur Muhammadi. Ada kazib, bohong. Ya, perbuatannya masih seperti iblis. Masih ada dendam, masih ada hasad, masih ada. Ya. Dan ini terjadi di Nusantara. Mungkin terjadi pada ulama besar. Bukan ulama, orang yang diulamakan besar dalam tasawuf. Ya. Dan terjadi di mana-mana. Tidak ada yang menjamin kecuali syariah. Al-Quran dan hadis. Dengan pemahamannya zahir wa batin, ilman wa zauqan. Bukan. Ya, dikira orang masuk tarekat dengan bodoh-bodohnya, terus masuk ke hakikatan itu sudah sampai. Lah. Ya, bahkan ada banyak pengakuan, banyak khurafat, dan banyak pemahaman yang tidak sesuai dengan syariah. Falazima at-tahaffuzu bil qabul. Maka wajib memelihara agar amal itu qabul. Qabul syar'iyan wa qabul haqiqiyan. Orang mengira dapat khusyuk kalau dia tidak mengetahui hukum-hukumnya itu gimana? Kalau dia melanggar sesuatu yang membatalkan dalam sholat, lalu dia pikir itu khusyuk, tidak. Ngawur. Atau dalam kehidupan sehari-hari, apakah dia betul hudur, syuhud? Ya. Dan betul-betul dia punya syuhudul qalbi. Terus yang dia saksikan, benar dan salahnya itu, apa ukurannya, standarnya dalam akal itu kalau ilmunya tidak ada. Bi alla yu'khadha illa 'anil kitabi was sunnah. Semua amal itu ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu dulu selesai. Nah, bahkan orang sufi mempraktekkan ilmu yang sudah, artinya ilmu syariah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dipraktekkan untuk apa? Menjadi materi tarbiyah itu agar dapat hakikat. Kalau dapat hakikat dengan baca buku hakikat, itu bodoh. Dapat hakikat itu dari mana? Orang bisa fana, bisa sampai kepada satu titik jamak dan wahdatul wujud dari dia mengetahui ilmu syariat, lalu diamalkan ilmu syariat itu ya, sebagai sabun pembersih syariatnya itu. Kalau kata penyanyian katanya Sunan Kalijaga atau apa itu? Yang katanya ambil belimbing kue gitu. Kanggo basuh dodot iro. Belimbing itu kan rukun Islam yang kelima. Itu lambang syariat. Ilir itu. Jadikan itu sabun membersih baju kamu. Baju itu artinya pakaian syariat untuk membersihkan batin. Tarekat itu dengan syariat. Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan qabul. Nah, amal ini dipraktekkan untuk dapat hakikat. Adapun keterangan guru tentang hakikat itu adalah syuhud dia. Kita paham pun tidak berarti bahwa kita alil hakikat. Dan banyak golongan-golongan karena terus bicara hakikat, dia sampai hakikat tidak. Dia tetap bodoh. Ya, mereka tetap bodoh dan tidak jalan menuju kepada Allah, itu jalan di tempat. Itu sebab cirinya mesti berselisih dengan siapapun. Karena orang jika sudah menuju kepada Allah, nggak ada perselisihan itu. Dan tidak takut diperselisihkan. Karena dia sidik dan jujur kepada Allah. Nah ini. Wafil ilqa bi alla yulqa illa bil wajhi sa'igh fihi min ghairi munazi. Coba. Di dalam menyampaikan tentang tarekat, tentang hakikat itu. Tidak dia sampaikan melalui cara yang sa'ig itu. Yang makbul ya, yang jaiz, ya, yang mulus, fihima dalam Al-Quran dan Sunnah min ghairi munazi, tanpa dipertikaikan. Ulama itu kan punya ukuran Al-Quran dan hadis. Jika dia memandang ada satu kesalahan dalam perilaku orang sufi, betul, secara syariat. Lalu kalau disalahkan oleh mereka secara syariat, lalu kita bantah. Apa yang dibantah? Ya,
Karena ulama mempunyai standar Al-Quran dan Sunnah, dan itu salah. Ya, artinya dia memandang berdasarkan itu, salah dan benar itu. Nah, orang sufi kan kebenarannya di hati, siapa yang melihat? Itulah hakikatnya. Ya, makanya tadi juga di atas, orang karena ingin sidik, karena dia tidak mendapat sidik, dia tidak melakukan dulu nih. Bukan tidak melakukan sama sekali. Tidak melakukan dulu, nunggu mendapat sidik baru melakukan. Orang kan memandang kenapa nggak melakukan. Ya, kalau itu kan konsekuensinya tuh akan dipandang buruk. Gitu. Nah, oleh karena itu ada anjuran orang sufi tetap ketika di depan manzar umum, dia menjaga agar tidak munazah, tidak dipertikaikan. Dan itu pun sebuah latihan sidik kepada Allah. Gitu. Agar sementara dia melakukan tarbiyah sidik, dia tetap berada dalam amal syar'i, tidak keluar dari amal syar'i. Nah, maka itu palazimat tahaffuzu fil qabul. Ya. Bi alla yu'khadha illa anil kitabi wa sunnah wa fil ilqa, ketika dia dalam menyampaikan bi alla yulqa illa bil wajhi sa'igh, dengan cara yang diterima benar, lancar, bihima dalam Al-Quran dan Sunnah, min ghairi munazi. Wa illa, kalau tidak, dia ngomong saja tidak tahu. Coba orang ngomong widatul wujud, coba suruh balik kepada syariat. Apa widatul wujud itu? Nggak tahu. Nur Muhammadi, apa Nur Muhammadi itu? Ya, atau fana, apa sebetulnya fana dalam syariat itu? Apa dalilnya? Jika tidak, fala atba ala munkirin, maka tidak salah, tidak aib, tidak celah orang yang mengingkarinya itu. Istana dari aslin sahih, karena orang yang mengingkarinya bersandarkan kepada asal dalil Quran yang sahih. Orang sufi dari dulu tunduk kalau disalahkan, ketika dia mengilqa, ketika dia ya takallam fis satahat, ketika dia waqa fit tamat. Ya. Karena ketika itu dia bicara hakikat. Ketika disalahkan dia terima, dia ubah. Kenapa? Yang salah kata-katanya. Hakikatnya benar. Ini hakikat tidak, syariat tidak, hanya tomat saja. Ya. Ini tomat, ini tobat dan kumat. Ya, jadi nggak selesai-selesai. Nah, ini rusak. Dan realita itulah yang ada di Nusantara, seluruh Nusantara itu. Waqad qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya. Ad-Darani radhiyallahu anhu, innaha la taqa'un nuqtatu min kalamil qaum fi qalbi ayyaman. Terjadi satu nuktah dari kalam orang sufi itu di hatiku. Artinya dia mendapatkan satu nuktah di hati dia. Satu kasyaf. Ya, satu putuh. Satu ilham. Ya, satu paham di hati. Ini paham dalam kalam kaum. Ya, mungkin kalamnya bentuk syatahat kalau diucapkan. Ya. Ayyaman itu berhari-hari itu. Fa'akulu, maka aku berkata, ini syariatnya nih. La akbaluki. Ya. Kenapa kepada la akbaluki ini? Ini kepada hatinya dia ngomong, ruhnya, dirinya. Illa bisyahidai adlin. Alkitab wa sunnah. Aku cari dulu dalilnya nih menurut Al-Quran dan Sunnah, apa yang aku katakan ini, apa yang aku paham ini. Iya, kalau ada guru bersandar ke guru, kalau guru mati ini murid bodoh mau diapain? Ya, kalau benar dia memahami apa itu makna syaikh, apa itu makna tarbiyah. Kalau enggak terjadi fanatik. Gurunya mati, ini bisa tidur di atas kuburan gurunya. Dan inilah yang merusak kebersihan, kemurnian tasawuf dan tarekat. Ya. Oleh karena itu, Imam Syaroni yang paling geram nih bicara tentang ini. Ini saya pun, yang saya katakan ini tukiran Imam Syaroni. Beliau seperti mau ngamuk-ngamuk dengan orang-orang bodoh yang bicara hakikat itu. Bahkan dikhawatirkan ya sumber kebodohannya dari gurunya yang bodoh. Itu Imam Syaroni yang mengatakan begitu.
Ya. Maka kata Imam Sya'rani yang dia menceritakan tentang perkataan gurunya. Kata gurunya, man aradas salamah. Orang yang ingin selamat dari apa? Min makrillah. Seorang murid ketika dalam perjalanan dikasih paham, dikasih tentang paham hakikat, dikasih putu. Dia mengira bahwa dia, wah inilah agama yang benar, inilah agama yang murni. Loh. Lalu mau mengajak orang dulu, mau mengkader. Apalagi orang memandang bahwa tarekat itu adalah institusi pengkaderan. Itu bukan hanya bodoh dan qillatul adab. Orang masuk tarekat itu bitaslim, biridha, bil ikhlas, pasrah kepada Allah. Semua hidupnya, semua amalnya ibadah kepada Allah. Bukan lagi mengkader orang. Seorang syaikh pun yang mendidik murid bukan dia yang punya keberkahan dan punya nur itu dan bisa memancarkan nur itu kepada muridnya, bukan. Dia dua-duanya taslim, tunduk kepada Allah, menyembah, mempersembah, menyerahkan diri agar Allah memberikan tajallinya itu kepada muridnya. Ya, sama-sama iftikar ilallah. Bukan seolah-olah wah gurunya itu sudah itu juga qillatul adab kepada guru itu. Adapun ikram, ihtiram kita kepada guru itu mahabbah. Kepada siapa? Kepada saksiyah, wilayah, ruhiyah yang ada di dalam dirinya. Itu adalah hakikat rabbaniyah. Kita cium tangannya, kakinya. Bukan aku cium dinding ini, tetapi yang di dalam dinding itu, yang di balik kamar itu. Anta ya Rabbi wa sanadi wa habibi. Ya. Allah, Allah, Allah. Jika tidak begitu, dia akan membesarkan sosok tubuh zat yang waham, ya, ya. Dan ini terjadi pertikaian. Imam Ibnu Arabi dulu kan pernah memukul mulut orang yang menghina gurunya itu sampai pecah bibirnya, dipukul oleh Imam Ibnu Arabi. Ya. Begitu tidur, karena dia sidik, cuman gak tahan mendengar gurunya dihina, dipukul itu. Orang membela guru sampai menyakiti orang, jahil. Kalau gurunya membiarkan, jahil murakkab gurunya. Ya. Sudah begitu tidak ditegur lagi oleh Rasulullah tuh. Imam Ibnu Arabi karena ingin Allah ditegar oleh Rasulullah. Kamu memukul orang kenapa? Karena dia menghina guruku ya Rasulullah. Tapi bibir itu berselawat kepadaku. Makna mulia gurumu dengan aku. Ya, itu tarbiyah. Kita mengkritik para ulama, dicela orang, dihina orang, terus dia pakai lawyer, pakai apa? Pengacara untuk membela. Itu nggak ada akhlak. Jika orang sufi melakukan itu, dan orang sufi adalah tempatnya akhlak, itu makin rusak dunia tarekat dan tasawuf. Kita tidak pernah mendapatkan kudwah bagaimana orang dihina sabarnya, ridhonya. Bagaimana orang dihina mulutnya tetap manis. Karena orang sufi itu seperti bumi, jatuh yang busuk-busuk, yang buruk-buruk, tapi tumbuh adalah pohon-pohon, buah-buah yang indah-indah. Mana kita jumpai itu? Tidak ada. Ya. Maka kata Imam Sya'rani itu, man aradas salamah min makrillah. Orang yang ingin selamat dari makar, itu makar itu sebetulnya. Ya, orang belum usul diberikan anugerah hakikat, anugerah kasyaf, anugerah ilhamat, anugerah khawarikul adat. Itu ujian, makar itu. Ya. Apa? Fala yarmi mizana asyar'i min yadi. Jangan membuang timbangan syariat dari tangannya. Apa? Al-Quran was sunnah. Seorang salik itu mesti ngaji. Banyak orang tarekat nggak ngaji, zikir aja, jahil. Gimana Allah yu'bad bil jahal? Allah disembah dengan bodoh.
Nah, ini apa namanya? Perkataan para kutub ini. Lalu Imam Sa'rani mengutip perkataan Imam Al-Junaidi, ilmuna musyayyadun bil kitabi was sunnah, katanya. Ilmuna hadza musyayyad. Ada lagi yang mengatakan muqayyad. Ya, bil kitabi was sunnah. Lalu Imam Sa'rani bertanya kepada gurunya, apakah kasab yang sahih itu perlu mizan syariat? Perlu Al-Quran dan sunnah? Naam. Kata Sidi Ali Al-Khawas, kata gurunya Sidi Ali Al-Khawas itu, la thiqata illa bi. Kalau untuk dirinya tentram, sudah jangan ngomong. Tapi jika ingin memastikan bahwa dia benar atau tidak, itu akalnya juga mesti diajak. Ada dalilnya tuh. Maka orang dulu, jika ngedengar omongan orang, dia punya ilmu tuh, Al-Quran dan Sunnah. Maka dia akan detek, benar nggak menurut Al-Quran dan Sunnah. Ternyata benar, sudah diterima. Meskipun kata-kata itu ada yang secara zahir 1-2 patah yukhalib, zahir nas. Tapi maknanya dia ketemu. Sekarang karena ilmunya sedikit, ulama juga nggak cocok sama satu hadis, saya sudah dihukum. Padahal belum tentu dia memahami secara utuh. Ya. Artinya betul-betul, kalau itu orang di luar sufi, ya, buru-buru mencaci tanpa memahami syariat, mizan syariat, orang sufi mesti lebih dulu mengetahui. Itu sebab orang sufi dulu menasehati ahli hadis satu kata, nangis sampai nyungkur-nyungkur lah katakan ahli hadis itu. Ya. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmunya semua, tetapi tidak sidik, tetapi artinya tidak sahih batinnya. Dikasih nasihat satu kata, menangis. Sekarang ahli hadis gepak ngeritik orang sufi, karena orang sufi banyak melakukan keluar dari mizan syariah. Ini satu konsekuensi, ya, yang diterima oleh orang sufi ketika dia bodoh, gitu. Wa qala radhiyallahu anhu, mutalabatu syakhsi ala qadri halih. Ya. Kaidah 2204. Iya, 204. Masa enggak ada? Enggak ada. Ngeri iman. Baik. Mutalabatu saksi ala qadri hali. Kita menuntut seseorang itu berdasarkan keadaannya. Ya. Artinya kita menilai, menuntut, dan juga berbicara itu kepada orang berdasarkan halnya, keadaannya. Wa mukhatabatuhu bima taqtadihi wujuhu aslih. Dan juga berbicara juga sama. Dengan apa? Dengan tuntutan sisi-sisi asalnya. Asalnya dia apa tuh? Ya. Atau asli ini dalilnya atau apa? Ya. Fala yutalab ammiyun bizaidin ala taqwa. Kita tidak menuntut orang awam secara umum dengan takwa yang lebih, yang dengan takwa yang maksimal, bukan maksimal, lebih. Orang awam dituntut supaya kayak jadi kayak seperti aulia, ya. Tidak boleh. Ya. Wala faqih bizaidin alal istiqamah. Hatta seorang faqih juga kita tidak dudukan posisinya untuk kita inginkan dia istiqamah plus. Tidak.
Wa yutalabul muridu bisidik. Kalau murid dituntutnya dengan sidik. Ba'da tahsilil awwalain. Coba. Setelah dia mendapat takwa dan istiqomah, maka si murid itu dituntut untuk sidik. Artinya si murid itu dituntut untuk sidik fit taqwa wal istiqomah. Kalau yang lain tidak bisa. Coba bagaimana standar seorang masuk tarekat itu sebetulnya tinggi. Di dalam kaidah yang sudah kita lewati sebetulnya, entah kaidah berapa tuh, itu Sidi Ahmad Zarruq menjelaskan, jika orang itu memang tidak tahu Al-Quran dan Sunnah, tidak tahu kutub-kutub syariah, jangan dibawa ke hakikat sebetulnya, karena tasawuf dia bukan di situ. Kalau juga diceritakan, ya, itu adalah untuk nasihat besar bagi mereka, agar dia sidik di makomnya. Itu sebab orang bodoh ketika dia merasa bahwa mendapat ilmu hakikat itu, dia mereka dalam otaknya tahu itu ilmu hakikat lebih tinggi daripada ilmu ulama. Akhirnya dia kurang ajar dengan ulama. Dan itu yang membuat dia bodoh dan merusak adab tarekat. Ya. Dan kita tidak boleh diam itu. Orang menghina ulama itu, menghina apa? Simbol agama. Dan itu datang dari orang yang mengaku dirinya bertarekat dan berhakikat. Kan bodoh itu. Dan bahaya. Dan itu terjadi di Nusantara ini. Ya. Wal arifu bil wara'. Dan orang yang sudah arif, yang kita tuntut adalah wara'. Ya. Fa'amiyun la taqwa lahu la taqwa. Orang am tidak ada takwa. Lahu fajir. Wa faqihun la istiqamata lahu muqassirun. Maaf, fa'amiyun la taqwa lahu fajir. Orang ami yang tidak ada takwanya fajir. Maaf. Dan orang faqih yang tidak ada istiqamahnya muqassir. Wa muridun la sidqa lahu mutala'ib. Murid kalau tidak ada sidiknya main-main. Artinya buang-buang waktu dia melakukan tarekat banyak-banyak tapi tidak sidik. Ya. Wa arifun la wara'a lahu naqis. Seorang arif jika tidak ada wara' naqis. Wara' fil kalam, wara' fil amwal, wara' fit ta'am, wara' fil waqt, fi istikhdamil awqat. Wara' fil mubahat. Kalau di makruh, di haram, bukan wara'. Wara' itu fil mubahat, fil syubuhat, fil kalam, ya, fi fudulil mal, yani adamul fudul fil mal wal kalam wal naum wal ta'am wal itu wara'. Ya. Maka murid jika tidak ada sidik, maka murid yang dituntut sidiknya. Sidik fit taqwa wal istiqamah. Nah, kalau faqih yang dituntut adalah istiqomahnya, tetapi istiqomah yang tidak zaid, karena yang istiqomah yang zaid adalah yang sidik, dan itu adalah mutasawwif yang dituntut. Ya. Wa aslut tasawwufi dairun alal ahsani abada. Nah, karena rukun dasar tasawuf itu berada di seputar yang terbaik, selalu yang terbaik. Al-ihsan, ya, itu di atas al-ahsan. Itu. Karena untuk memelihara istiqamah agar sidik, dia selalu melakukan yang ahsan, yang aham. Mana yang penting ini apa itu. Dan ukuran pentingnya itu sendiri, ukuran pentingnya itu adalah kesidikannya itu. Di mana dia sidik, itu yang dia lakukan. Maka konstruksi artinya neracanya berbeda mungkin dengan orang awam, dan ini yang sering orang awam berburuk sangka itu dalam konteks
merealisasikan kesidikan itu. Karena dia mempunyai standar aham itu lain. Kalau orang hanya nasi zahiri, apabila dia melakukan ini yang afdal, maka dia akan istiqomah fil amal zahir itu. Kalau orang sufi bukan, standarnya pisidik kepada Allah itu yang aham. Kenapa? Bagi bangunan dia, kalau dia sudah orang yang kamil, arif, itu sudah mazhar Allah, sudah majalah Allah. Ya. Orang jika sudah arif, wara' yang dituntut, wara' yang kulli syai'. Ini intaharrarat tariqatu, itu juga kalau tarekatnya taharrarat, sudah diedit tuh. Ya, karena ada tarekat yang belum diedit, yang belum bebas bersih. Ya. Dari apa? Dari inhirafat, dari sya'wazat, dari yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Fawajibuhu fil ahkamil wara'u. Ya. Kewajibannya di dalam hukum itu wara'. Sufi itu sampai kepada hukum itu, sampai kepada wara'. Karena orang kalau punya ilmu saja, dia tidak tahu bagaimana menerapkan, mengajarkan agama ini kepada orang. Dia akan memaksakan tulisan yang dia hafal, yang dia baca kepada orang, tanpa melihat cocok atau tidak. Perintah itu dan bagaimana cara melakukannya tidak ada. Dia tumpuk saja perintah itu. Bapak-bapak ibu mesti begini, bapak-bapak ibu mesti begini, bapak-bapak ibu mesti begini. Tanpa melihat mampu atau tidak mampu. Dan untuk melihat mampu atau tidak itu wara'. Makanya kata Imam Hakim At-Tirmizi, ya, orang yang punya ilmu tanpa wara', dia akan mentasadudkan agama ini kepada orang dan meringankan kepada dia. Tetapi jika seorang yang ilmu plus wara', maka dia akan tasadudkan dirinya dan akan meringankan kepada orang lain. Itu baru salah satu ciri fisik, ciri sikap. Ya, dia akan bicara ringan dengan orang. Setiap lawan berbicaranya akan menyangka bahwa orang itu sama dengan dia. Padahal dia akan membawa sedikit demi sedikit untuk meningkat dari yang rendah kepada yang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ya. Tapi jika bukan manhaj orang sufi, terus jika lihat salah terus dihukum, haram ini tidak boleh, wah sudah. Kamu mesti melakukan ini. Bagaimana orang? Bangunan agama itu kan bangunan rohani. Kalau dibebankan di fisik semua, ta'ab, bahkan tasyadud. Itu sebab itu tasyadud kebanyakan tumbuh, ya, dari amal yang banyak tetapi tidak berdasarkan hakikat. Baik. Walazimuhu fi sunani wa at-tahaffuz. Tuh. Tadi orang sufi itu berputar di yang ahsan. Maka apa yang wajib dilakukannya dalam hukum wara'. Lalu kemudian apa yang wajib dilakukannya di dalam sunnah at-tahaffuz? Menjaga sunnah. Ya. Bagi mereka sunnah ada dua, ada zahir, ada batin. Dan sunnah akhlak itu lebih senter daripada sunnah yang lain. Wa haluhu fil adabi dairun ma'al qalbi. Dan keadaan dirinya dalam adab itu di seputar hatinya. Adab itu di hatinya. Walidzalika ikhtalafat ahwaluhu fi. Oleh karena itu keadaan mereka itu orang mutasawwif itu berbeda-beda dalam masalah adab itu. Fal yu'tabar bi kullin fi mahalli. Maka kita harus mendudukkan setiap salah satu dari mereka di tempatnya. Ini awam. Kalau tasawuf orang awam, tasawuf awam. Ya. Jangan tasawuf awam digeber.
saya ingat perkataan Syekh Muhammad Al-Ghazali itu. Jika orang awam digeber hakikat, itu sama juga masak roti bantut di api yang panas, di api yang besar. Coba kita masak beras bantut, kan orang bantut ini kan orang yang bodoh nih kan, bantut. Tapi dimasak di api yang apa? Api yang kuat gitu, api yang panas banget, apa jadinya kira-kira? Mateng kagak, geseng iya. Tetapi di api yang kecil. Wudhu dulu bener gak tuh? Gitu. Ya. Usoli dulu bener gak? Hidupnya dengan keluarganya, dengan istrinya itu bener gak? Bukan dalam khayal, tapi dalam dia sidik kepada dirinya sendiri, tanya dengan dirinya sendiri. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu. Ini saya ingin habisin sampai 5 nih. Ya karena yang bayar utang kemarin ongko dan babnya nyambung nih sampai 5 kaidah nih. Wa qala radhiyallahu anhu matmahu nazaril qaumi ma yajma'u qulubahum ala maulahum. Apa matmah? Matmah tumuh. Apa tumuh? Tumuh itu apa namanya? Ambisi. Ambisi ya. Ya. Wah. Yang ngaji udah pada hilang itu. Pada kabur udah. Ya. Matmah. Saya nggak ada sih di bukunya. 205. Iya 204 juga tadi kagak saya cari, nggak ada semua dari belakang aja. Ya Allah. Tadi aja yang 203 di sini dia infiroda dipisahkan, bukan termasuk kaidah. Ada tengahnya. Baik, khair. Masuk tambah 2. Baik. Matmahu nazaril qaumi ma yajma'u qulubahum. Apa matmah itu? Ambisi ya. Ya, ambisi tumuh. Ya. Atau dengan kata lain muhimmah. Humum atau ham. Ya. Makanya ada doa jangan sampai ham kita ini dunia, jangan sampai ambisi itu dunia. Jadikan ham kita itu adalah Allah. Nah, orang sufi hamnya itu adalah Allah. Ambisinya itu Allah. Matmahu nazaril qaumi, ambisi pandangan orang kaum, orang sufi, ma yajma'u qulubahum ala maulahum. Sesuatu yang dapat menghimpun hatinya kepada Allah. Yaitu jama'. Orang sufi menyebut tauhidul jam'i. Orang sufi menyebut jam'ul qulub. Ya. Famin samma qalu bi asya'a bi babil adabi. Oleh karena itu orang sufi berkata tentang sesuatu itu tuh. Ya. Dalam bab adab, ankaraha man lam ya'rifut man la ya'rif qasdahum. Itu diingkari oleh orang yang tidak tahu tujuannya. Orang sufi lagi qasidah, kemudian ada yang ketawa-ketawa, marah, berhenti qasidahnya. Orang bertanya, ngapa sih emang? Karena mereka tidak tahu. Ya, orang sufi jika bicara adab itu banyak diingkari oleh orang yang tidak tahu tujuannya. Kenapa? Karena tidaklah maulid di ibu-ibu tuh. Maulid yang ngerokok, yang bicara, itu qillatul adab. Itu sebab mereka mengharamkan itu. Kenapa? Melanggar adab. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali melanggar adab menurut mereka. Karena mereka adab itu kepada Allah. Apa? Yajma'u qulubahum ala maulahum. Dia duduk sedang sama-sama si penceramah dengan yang mendengarkan. Mereka karena tujuan mereka apa? Tumuh mereka itu adalah yajma'u qulubahum ma'allah alallah. Wa akhazaha bahkan ditindak, dihukum, dicop, dipandang buruk bi ghairi haqqin. Tanpa berdasarkan hak. Oleh siapa? Man lam yablugh halahum, orang yang tidak mencapai keadaan jiwanya. Yang hudur syuhud. Fadalla biha wazal. Maka orang yang melakukan tindakan itu akan sesat dan tergelincir dia.
Seperti kasama' wa nahwi, seperti orang dalam sama' itu. Allah, Allah, banyak yang mengingkari. Dia tidak tahu apa qasad itu. Karena dia ingin bergembira dengan Allah. Di luar dunia tasawuf tidak ada orang bernyanyi dengan Allah, itu tidak ada. Apalagi orang yang serta-merta dia tanpa kaidah usul fikih, tanpa paham yang sidik, tanpa punya melihat kaidah tarbawiyah, mengatakan musik haram. Ya, bil kitabi was sunnah wa bi madhhabil arba'ah. Ya. Ada tasyaddud wa ta'assub. Ya, mengatakan musik haram, diharamkan oleh 4 mazhab. Ya, tasyaddud. Nah, maka waqad asyara ila al-Junaidi rahimahullah. Imam Junaidi pernah ditanya hina su'ila anis sama'. Ya. Bagaimana sama itu? Karena ada orang yang mengadu, itu orang sufi di masjid menyanyi-nyanyi. Apa jawaban Imam Al-Junaidi? Kullu ma yajma'ul abda ala maulah fahuwa mubah. Apa saja yang dapat menyatukan hati hambanya kepada Allah, boleh. Coba. Dia meletakkan boleh itu ke suatu ucapan yang bijaksana. Karena boleh itu bisa berubah menjadi sunnah dan wajib, ya, jika melihat kepada samarahnya, hasilnya. Orang mendengar musik, kalau itu membawa dia kepada injizab ilallah, maka hadu thayyib. Ya. Jama' itu dalam bahasa orang sufi ittisalun la yushahidu sahibahu illallah. Ya, apa jama' itu? Ittisal apa? Connect. Di mana di situ dia melihat semua dari Allah itu. Pamata syahada ghairah pama jama'. Apapun yang dia lakukan tidak menyaksikan Allah berarti tidak jama'. Nah, orang kalau dalam manzar ibadah, manzar ta'lim, manzar ini kan manzar jama' itu. Lalu tidak ada adab di situ. Itu bahaya. Faja'ala masyrutan bil jama'. Coba. Bi ibahatihi Imam Al-Junaidi untuk mengatakan boleh disyaratkan dengan jama'. Boleh apa juga kalau jama'. Berarti maulid kalau tidak jama' tidak boleh. Karena apa? Melanggar adab, apalagi ribut, berisik. Dan sama seperti pasar. Sudah. Wah, kenakan ini orang awam. Jangan banyak-banyak makanya bikin maulid. Hatta la yata'adda hukmuh. Sehingga hukumnya tidak melampau itu. Fayakunu mauqufan ala ilati, maka itu bertumpu pada elatnya tuh. Hatta la yungkar, supaya tidak diingkari. Kalau sudah alasannya, elatnya ini rusak, maka rusak. Simak itu. Ya. Kalau sama dengan goplah, dengan ya tidak ada syaikh di situ dan itu munkar. Nah, tumbuh seorang salik ketika dia melakukan suluk itu dalam mujahadah, dalam riyadhah, apa muhimmahnya? Apa tumbuhnya itu? An yajtami' qalbah wa wijhatahu 'ala Allah. Hatinya dan orientasinya itu. Itu muhimmah atau tumbuh atau yang menjadi humum. Ya. Agar apa? Agar dia menghimpun hamnya, tumbuhnya, jama' itu. Nah, awwalu jam'il murid, jam'ul himmah. Humum. Pokoknya yang dia pikirin, Allah itu pikir tuh, ham itu pikir. Karena kalau orang sudah arifin, bukan mikir. Dia memang sudah hakikatan ayyanan
syuhudan bersama Allah. Tapi kita dalam kondisi kedudukan murid itu, pikiran kita itu kita penuhi dengan humum itu. Ya. Rasulullah bersabda, "Man ja'ala al-humuma hamman wahida." Barang siapa yang menjadikan humumnya itu adalah satu humum. Apa? Hammul ma'ad. Tempat kembali dia di akhirat. Yaitu Allah tempatnya. Ya, artinya bukan tempatnya. Kembali kepada Allah akhirat itu. Surga mah anugerahnya. Surga mah suguhannya. Kita masuk ke rumah itu emang bertamu emang mau makanan. Kan ham kita adalah ketuan rumah itu. Kafahullahu sa'irahumumi. Jika orang sudah memusatkan, melakukan apa saja, hamnya adalah satu, agar ada harganya di akhirat, maka Allah akan mencukupi semua hamnya itu. Allah nanti yang akan membantu kita untuk membuang ham-ham lain, himmah lain, tumuh lain, sehingga dia jamak hatinya kepada Allah. Itu sebab orang salik beradab betul, dia jaga betul adabnya dalam melakukan apa saja yang membuat hatinya jamak kepada Allah. Bis sama', bil qasaid, bil maulid, bil haul, bil hadrah. Tidaklah itu dibolehkan dijadikan sebuah medium tarbiyah, melainkan liyajma'a qulubas salikina ila maulahum. Ya. Itu sebab betul-betul dia membuat fokus kepada adab itu. Demi satu dasar, satu rukun, satu asal, yaitu jam'u qulubihim ala maulahum. Dengan melakukan apa saja. Ya, baik yang mubah, yang rukhsah, atau ada perkara yang berbeda. Amran mukhtalaf seperti kendang misalnya. Kalau itu ya jama' qulubahum, boleh. Makanya saya sering perhatikan ya ulama-ulama sufi yang alim. Ya, dia tahu bahwa kendang yang begini itu haram. Ya, yang boleh daf, bukan tibel. Tapi dia takut itu ma yajma' qulubahum. Itu sesuatu yang dapat menghimpun hati mereka, maka membiarkan. Ya. Gitu. Tidak diingkari. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, terakhir. 206. Al-ibadatu kulluha jam'un wa nur. Enggak ada lagi. Terus sana nggak ada. Al-ibadatu kulluha jam'un wa nur wal ma'asi kulluha wal makruhatul muttafaq 'alaiha tafriqun wa zulmah. Itu mesti kaidah kawaid tasawuf yang itu tuh. Yang satu lagi itu yang buatan apa? DKI itu ya. Semua ibadah itu mengandung jamak. Ibadah itu jamak. Artinya jamak itu memang adalah syuhud kepada Allah. Dan sholat itu adalah simbol jamak. Puasa itu jamak. Karena itu perintah Allah langsung. Mestinya orang ke Allah langsung. Ya, wa nurun dan nur. Dia akan berikan nur ke hati itu. Nur itu ya, kalau dia punya sabar, sabarnya semakin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Wal ma'asi kulluha wal makruhatu al muttafaqu 'alaiha tafriqun wa zulmah. Maksiat semuanya. Dan makruh ini makruh yang muttafaq. Bukan makruh yang ikhtilaf. Ya. Tapi rokok itu ittifaq makruh itu. Iya, betul. Nah, kalau melakukan itu tafriqun wa zulmah. Ya. Apa? Menjauhkan dia dari Allah dan zulmah. Wa syubhatu bainahuma. Kalau syubhat ada di antara keduanya. Tazazabaha, tarik menarik, aslan nadbi wal karoha, antara dua dasar sunnah dan makruh tuh. Itu syubhat ini makruh atau sunnah, makruh apa sunnah? Karena kalau haram bayin, halal bayin. Nah, syubhat ini adalah baina sunnah wal karoha. La asal ibahah wa tahrim, bukan boleh dan haram, bukan. Ya, likaunil ibahati litausi'ah. Kenapa? Karena ibahah itu luas. Ya, ibahah itu luas.
Ya. Tahrim nafyun lil asal min ghairi murajjih. Kalau tahrim itu memang menafikan, meniadakan, itu menurut asalnya itu Al-Quran dan Sunnah, tanpa ditarjih lagi. Bayin. Wa min thamma, dari sinilah haruma majtama'a fihi mubihun wa muharrimun. Dari sinilah diharamkan, terhimpun di dalam sesuatu yang membolehkan dan yang mengharamkan. Ini satu perbuatan, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Gak boleh dihimpun tuh. Boleh dengan haram itu gak boleh dihimpun. Seperti menjima, ya, bukan menjima, menjama dalam wati antara dua saudara. Kakak dengan adik dijadikan istri. Ini haram. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yamin? Ya, aiman. Bukan. Ima maksudnya. Ya. Jariyah. Budak. Ya. Adik kakak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Dalilnya adik kakak hur. Gitu. Nah, maka tidak boleh mubih. Kita boleh menikah dengan jariyah itu. Ya. Ini yang membolehkan. Tetapi dua saudara, adik dan kakak dia, ya. Ini dalam jariyah tidak ada dalilnya. Tapi dilarang kepada perempuan merdeka. Maka ini ada yang mengharamkan, maka tidak boleh. Mempunyai jariyah adik kakak itu tidak boleh. Padahal tidak ada dalilnya, yang ada dalilnya adalah orang merdeka. Gitu. Nah, karena adik kakak dikiaskan ke sana, dan ima ini, jariyah ini, ammah ini, ya, boleh, maka yang membolehkan dengan yang mengharamkan dicampur jadi satu tidak boleh. Walam yahrum majtama'a fihi mandubun wa mahdzur. Tetapi sesuatu yang perbuatan yang menyatukan antara sunnah dan dilarang itu tidak haram. Contoh, kasaumi yauma Arafah. Puasa di hari Arafah sunnah. Tetapi takut itu hari Id. Ya. Karena takut itu hari Id. Nah, puasa di hari Id kan haram. Ya. Bagaimana kita puasa? Nggak puasa saja. Kenapa? Karena tidak haram melakukan sesuatu yang bersatu hukumnya antara yang memadubkan dan yang mengharamkan. Arafah dan takut Id. Id haram, Arafah sunnah. Bagaimana kita melakukan ini? Lam yahrum. Kenapa? Baina mandub wa mahdzur. Tapi baina mubih wa muharrim itu haram. Warabi'atil wudu, dan 4 wudu. Jika sudah yakin, sudah berhenti. Meskipun itu 2. Jangan sampai 4. Ya. Gitu. Wah, ada 3, udah. Nggak haram, karena itu mandub dan mahzur. 4 kan mahzur. Ya, nggak tahu sampai 4. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Daripada lupa, ini 2 apa 3, kita yakinnya 2, tambahin ternyata 4, nggak ada masalah. 4 kan mahzur katakan. Wa in kana fi dzalika ikhtilafun min haitsu sabab, meskipun dari segi sabab berbeda-beda. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.